Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan @news, berita terpercaya yang selalu memberikan informasi terkini dan penting. Meskipun sekarang @news tayang di pagi hari, kami akan membawa Anda untuk melihat suasana kemarin sore di Plaza Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Taman kota ini yang baru dibuka pada bulan Maret lalu telah menjadi destinasi favorit bagi warga untuk berolahraga dan bersantai di sore hari. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi taman kemarin sore, kita akan langsung menyimak laporan dari rekan kami yang melaporkan langsung dari lokasi. Silakan Diara. Selamat sore pemirsa, saya melaporkan langsung dari Plaza Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Taman kota yang resmi dibuka pada bulan Maret lalu. Sejak peresmiannya, taman ini langsung disambut antusias oleh warga dan kini menjadi salah satu destinasi favorit untuk berolahraga dan jogging. Suasana sore hari ini tampak cukup ramai. Warga dari berbagai usia tampak memanfaatkan jalur jogging yang telah disiapkan dengan baik. Selain jogging, beberapa pengunjung juga terlihat melakukan olahraga ringan seperti senam, jalan kaki, dan bersantai. Pemerintah Kota Bekasi membangun taman ini sebagai ruang terbuka publik yang ramah lingkungan dan ramah keluarga. Kehadiran fasilitas olahraga seperti jalur jogging, area terbuka, dan tempat duduk istirahat yang menjadikan Plaza Patriot sebagai tempat yang ideal untuk hidup sehat di tengah kota. Tidak hanya sebagai tempat berolahraga, taman ini juga menjadi titik kumpul bagi warga untuk bersosialisasi dan menikmati suasana kota yang lebih sehat dan tertata. Sekarang saya punya tempat buat jogging sore bareng teman, tempatnya enak, luas, dan nggak bikin sumpek kayak di jalanan. Kalau malam juga aman karena terang. Demikian laporan kami dari Plaza Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Kami akan terus memantau perkembangan fasilitas publik di wilayah ini. Kembali ke studio. Ya, terima kasih atas laporannya. Dengan adanya taman kota seperti Plaza Patriot, semakin terlihat bahwa ruang terbuka memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Semoga semakin banyak taman seperti ini di berbagai daerah. Memasuki pekan ini, sejumlah harga kebutuhan pokok kembali menunjukkan tren kenaikan di berbagai daerah. Salah satu yang paling mencolok adalah harga cabai merah dan bawang merah, dua komoditas utama yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga ini tentu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat berpenghasilan harian yang merasakan langsung dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga. Dari informasi sementara yang kami peroleh, faktor cuaca ekstrim serta hambatan distribusi disebut sebagai penyebab utama terganggunya pasokan di pasaran. Lantas, bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan? Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita akan terhubung dengan rekan kami yang saat ini sudah berada di Pasar Mangga, Bekasi untuk memberikan laporan langsung. Silakan Azaini. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya berada di pasar tradisional Pasar Mangga di Bekasi, di mana harga kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari pantauan kami sejak tadi pagi, harga cabai merah yang sebelumnya berkisar Rp40.000 per kilogram kini melonjak hingga Rp65.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah juga naik tajam dari 30 menjadi 50 per kilogram. Pedagang menyebut bahwa kenaikan ini dipicu oleh pasokan yang berkurang akibat cuaca ekstrim serta distribusi yang terhambat. Beberapa pedagang mengaku omset mereka ikut menurun karena daya beli masyarakat melemah, tidak sedikit membeli yang mengurangi jumlah belanja atau bahkan memilih alternatif bumbu lain. Iya, biasa kan saya kan beli cabai setengah kilo, sekarang cuma seperempat, soalnya naik banget. Padahal kan ini kan bahan pokok untuk masak sehari-hari. Demikian laporan kami dari Pasar Mangga. Kami akan terus memantau perkembangan harga di lapangan. Kembali ke studio. Pemirsa, lonjakan harga bahan pokok seperti yang baru saja kita saksikan tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama bagi masyarakat kecil yang paling terdampak. Diharapkan ada langkah cepat dan konkret dari pemerintah serta pihak terkait untuk menstabilkan harga di pasaran. Demikian informasi awal yang dapat saya sampaikan dalam @news hari ini. Usai jeda, rekan saya Raihan akan hadir dengan laporan seputar info menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Duh, gua lapar lagi, tapi udah nggak punya duit. Tapi juga nih, duit gua sedikit lagi. Mau murah tapi ngenyangin? Tenang aja, ada Nabati. Isinya lebih banyak, bisa dimakan ramai-ramai. Beli Nabati sekarang juga. Mau olahraga tapi takut pegel-pegel? Tenang aja, ada Panasin Cream. Aduh, kaki aku pegel-pegel lagi. Jangan khawatir, ada yang siap ngilangin pegal. Tinggal oles, meresap, panasnya awet. Yuk, beli Panasin Cream. Halo pemirsa, saya Raihan. Selamat bergabung kembali di News. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia pada 20 Maret 2025. Revisi ini memicu kontroversi karena dinilai membuka kembali ruang bagi dui fungsi militer dan mengancam prinsip demokrasi. Tentara Nasional Indonesia. Melalui perubahan undang-undang ini, prajurit TNI aktif kini diperbolehkan menduduki jabatan di 14 kementerian dan lembaga negara, termasuk Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Sebelumnya, hanya 10 jabatan sipil yang dapat diisi oleh personel militer. Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Keamanan, Ahmad Yusuf, menyebut langkah ini sebagai kemunduran dalam reformasi sektor keamanan. Ia menilai supremasi sipil atas militer menjadi terancam. Revisi ini juga memperpanjang usia pensiun prajurit TNI perwira. Tinggi bintang 4 dapat menjabat hingga usia 63 tahun. Bahkan dapat diperpanjang 2 kali melalui keputusan presiden. Koalisi ini masyarakat sipil menyatakan akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berharap peran TNI tetap berada dalam koridor profesional dan melebar ke ranah sipil. Itulah perkembangan terbaru terkait revisi Undang-Undang TNI yang masih menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Kita akan terus memantau bagaimana dampaknya ke depan. Berikutnya kami ajak Anda menyimak kabar dunia olahraga dari lapangan hijau hingga arena internasional. Sejumlah prestasi anak bangsa kembali mengharukan nama Indonesia. Nama Zahabi Goli ini menjadi sorotan besar di dunia sepak bola Indonesia. Pemain muda asal Bekasi, Jawa Barat yang baru berusia 16 tahun telah berhasil membuktikan kemampuannya sebagai talenta luar biasa di timnas Indonesia U16. Sejak kecil, Goli sudah menunjukkan bakat besar dalam dunia sepak bola, berlatih di beberapa sekolah sepak bola ternama di Bekasi. Di balik segala pencapaiannya, dukungan dari keluarga, terutama orang tua, menjadi sumber kekuatan utama bagi Goli. Ia selalu mendapat dukungan moral setiap kali pertandingan, menjadi penyemangat di lapangan dan pelindung di luar lapangan. Dan kita semua tentu berharap berjalan Gabi Goli bisa menginspirasi lebih banyak anak muda Indonesia untuk bermimpi, berlatih, dan berjuang demi cita-cita dari si Kunir untuk Indonesia. Inilah awal kisah besar yang sedang ditulis seorang bintang masa depan. Saya, Raihan, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di berita selanjutnya.